sinyal, saya nggak tahu Bapak Ibu itu sinyalnya sudah baik belum. Tapi kita sudah pasangkan Starlink ya, biar bisa menghubungi teman-teman atau saudaranya yang di tempat lain. Belum, internetnya belum jalan. Ya, tunggu ya. Aduh, ini lagi wapres blow on. Lo itu wapres ya. Sebelum lo turun ke lokasi bencana, harusnya lo udah tahu apa yang harus dibawa ya. Rakyat itu lagi kena musibah. Lo jangan kampanye di situ ya. Pakai ngasih angin surga segala. Pengen ngirimin Starlink nggak jelas lo. Minimal lo tuh kayak Ferry Rwandi ya. Lo bawa tuh solar panel biar lampu bisa nyala. Ngapain lo ngirim Starlink kalau listriknya juga kagak ada? Jembut. Gibran janji mau pasangin Starlink buat korban bencana biar bisa akses internet. Lu mau ngapain ngasih Starlink ke mereka? Dongo banget sih lu. Di sana itu kagak ada listrik. Gimana caranya untuk nyalain modem itu? Otak lu dipakai lah. Dongo banget lu. Udah pada pejabat kayak tai, ditambah lagi punya wapres tolol. Lengkap udah apesnya. Apa lu? Kalian udah lihat postingan ini belum? Miris ya. Menarik sekali Gibran mengatakan seperti ini setelah bertanya pada penduduk. Dan memang masyarakat di sana nggak punya listrik, nggak punya internet. Jangankan internet, listrik yang susah, makan juga susah. Jadi fakta-fakta tidak sampai ke berbagai tempat. Walaupun di sosial media udah besar sekali berita-berita tentang itu. Bu Susi Pujiastuti lalu kemudian memberikan postingan. Seharusnya Gibran tidak perlu bertanya, langsung aja bawa 10 Starlink sama 10 genset kecil. Tapi yang menarik lagi adalah jawaban dari Ismail Fahmi. Ini dari Drone Emprit yang mengatakan sekelas itu kalau 10 mah sekelasnya Drone Emprit. Seharusnya kalau Wapres bisa 100 juga bisa, 1000 juga bisa. Gimana menurut kalian? Apa sih yang harus dilakukan oleh para pejabat kita? Kita ini sekarang menuntut, kita melihat saudara-saudara kita dalam keadaan seperti itu. Sudahlah, nggak usah banyak ngomong. Saya juga nggak mau banyak ngomong. Segera lakukan tindakan. Kami juga melakukan tindakan-tindakan. Tapi ini harus segera. Musim hujan masih berlangsung. Tanah-tanah akan segera kembali basah. Lumpur akan segera kembali ke tempat lain. Dan kalau ini nanti menjadi musibah berikutnya, gimana tuh? Menurut hemat saya sih kita harus mengambil tindakan. Bagaimana menurut kalian? Oi Gibran, lu kan udah di dalam kekuasaan, udah mendapatkan posisi strategis. Ngapain lagi kampanye di Aceh? Ngapain lagi bikin janji? Langsung laksanakan dong. Sama kayak lu ke sekolah bawa skincare, itu kan tanpa lu janji-janji. Emang inisiatif lu gitu. Ini saya berjanji, ya kena semprot lah sama Bu Susi. Lu kan wakil presiden. Langsung bawa gitu. Apa jangan-jangan ini janji buat 2029 ya? Kalian masih kampanye nggak sih? PSI, Gibran? Hah? Makanya belum kelihatan kerja gitu, kampanye terus. Ampun deh. Capek banget gua sama wapres kosong. Ampun gua. Oh, lu lihat no, Samsul janji adakan Starlink saat tinjau bencana di Aceh. Terus disentil tuh dia tuh sama Bu Susi, katanya harusnya langsung dibawa. Nah tuh bener kata-kata Bu Susi, ya. Kenapa kagak lu bawa pas kunjungan, Samsul? Seenggaknya 10 biji sama gensetnya juga bisa, 100 juga bisa. Sampai harus janji-janji lagi. Deh, gue sliding juga lo. Lagi nih lu lagi kampanye, apa lagi kunjungan sih, monyet? Lagi kemarin janji 19 juta lapangan kerja ya kagak ada nih, pakai segala janji-janji lagi. Biar apa sih? Biar kelihatan makin kosong. Makanya kalau masih bocah itu jangan jadi wapres, ya. Baca komiknya, baca komik. Tai. Isi adalah kosong, kosong adalah isi. Tapi yang ini kebangetan kosong. Tuh lu lihat tuh, Gibran janji pasang Starlink demi pengungsi bisa akses internet. Capek banget punya wapres kosong. Kosong, dompet gue juga kosong. Orang lagi kelaparan, kesusahan, kedinginan, orang punya rumah dibawain internet, dibawain Starlink. Orang mau bawain makanan, bawain baju, bawain susu, bawain popok buat bocah, bawain selimut, itu yang lagi dibutuhin. Kasih obat-obatan. Ini mah malah bawa Starlink. Emang kalau lapar kenyang makan internet? Heran banget lo, wapres kosong banget. Janji 19 juta lapangan kerjaan juga belum diwujudin. Ini malah janji bawa Starlink. Starbucks keliling, tukang kopi no, yang pakai sepeda. Gregetan banget gua, kosong banget, padat banget lo. Minimal tuh kayak Ferry Rwandi ya. Lo bawa tuh solar panel biar lampu bisa nyala. Ngapain lu ngirim Starlink kalau listriknya juga kagak ada? Nah, nextnya lu ke Aceh ini konteksnya apa yang terakhir yang besok ini? Solar panel. Solar panel. Iya. Oh, solar panel. Solar panel. Berarti listrik tidak 99% nyala dong? Enggak, Om. Enggak 93%. Itu yang kita sayangkan sebenarnya. Enggak. Apa salahnya dikasih informasi yang benar gitu? Itu mau gue bilang, informasi itu bukan in and out, bukan out aja, in pun harus benar gitu. Berapa solar panel?
Iya, kita nge-develop beberapa titik lah, karena kan biayanya costnya juga nggak murah ya. Ya, tapi maksudnya gue nggak paham tentang solar panel. Gue pengen tahu tentang solar panel. Dengan satu solar panel itu bisa ngebantu Dalam 3 hari itu bisa hidup 5-7 jam. dalam 3 hari. Dalam 3 hari sebelum di recharge ya, atau sebelum diisi lagi melalui matahari nih. Misalnya kita ngisi 1 hari. Oke. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Ya, ini luar biasa sekali teman-teman. Bagaimana Gibran ya dicecar habis oleh para warganet, podcaster, para relawan ya, yang pada saat itu ya terjun juga ke lapangan ya ketika pasca banjir di Sumatera dan Aceh. Dan di sana Gibran berkunjung teman-teman dan mendapat perhatian publik ya, bagaimana Gibran dianggap blunder ya, karena ingin membagikan Starlink ya pada saat itu ya. Dan yang menariknya adalah ya warganet akhirnya angkat suara mengatakan bahwa Gibran macam-macam lah ya. Dan kemudian ya warganet mengatakan harusnya Gibran lebih peka ya, karena di sana kan pada saat itu tidak ada listrik ya, sehingga bagaimana cara menghidupkan Starlink-nya jika listrik pun tidak ada ya kan. Dan ini kan menjadi perhatian publik, menjadi kritikan tajam dari publik teman-teman ya, lantaran dianggap Gibran ini tidak riset dulu apa yang menjadi kebutuhan mendasar para korban bencana tersebut ya, sehingga Gibran tidak kesulitan teman-teman. Di sisi lain, bagaimana anak muda ya Ferry Irwandi yang sangat luar biasa teman-teman ya, yang melakukan aksi sosial ya bersama dengan rakyat Indonesia pada saat itu, luar biasa sekali menggalang dana dalam 1 hari atau 24 jam terkumpul 10 miliar. Dan Ferry Irwandi akhirnya memberikan dan menyalurkan ya bantuan tersebut kepada semua masyarakat yang membutuhkan teman-teman. Walaupun kata Ferry Irwandi ya sebenarnya 10M ini pun tidak cukup ya, ternyata korbannya sangat banyak, luas dan sebagainya. Namun sayangnya ya Ferry Irwandi bahkan mendapat cibiran ya, sindiran dari anggota DPR teman-teman, yang sehingga kemudian masyarakat Indonesia akhirnya kan membela dari Ferry Irwandi ya. Kata mereka bahwa 10 miliar itu dulu rakyat Indonesia ya, yang disalurkan kepada warga yang membutuhkan. Dan anggota DPR tersebut teman-teman sempat meminta maaf kepada Ferry Irwandi pada saat itu ya. Dan kemudian ya selalu dibandingkan Ferry Irwandi dengan Gibran teman-teman ya, aksi nyata yang mereka kerjakan. Namun apapun itu teman-teman ya semoga saja ya terus bergandengan tangan rakyat Indonesia bersama dengan pemerintah ya untuk memulihkan keadaan rakyat-rakyat yang ada di Sumatera dan Aceh. Bagaimana menurut kalian?